membuat game Flappy Bird. Ini yang basic ya. Oh ya, saya membuat ini berdasarkan instruksi atau tutorial dari raspberry.org. Nah, saya tunjukkan dulu sumber belajarnya. Nah, di internet itu banyak sekali tutorial Scratch 3.0 atau Scratch Programming atau Scratch Coding. Salah satunya yang bagus-bagus itu ada di Raspberry ya. Dimana itu nanti saya kasih linknya di bawah video. Nah, jika kita membuat suatu proyek berdasarkan instruksi dari tempat lain, akan lebih bagus jika ditulis juga learning resource-nya atau sumbernya, supaya pertama kalau kita pengen belajar ulang itu mudah mencarinya lagi. Yang kedua, kita menghargai hak cipta orang lain ya. Nah, learning resource bisa ditaruh di notes and credits. Terutama ini untuk orang tua dan guru. Jadi nggak lupa saya kemarin bikinnya ini dari mana. Nah, oke. Kembali ke game Flappy Bird. Flappy Bird ini sering banget ya ada, dan juga gamenya itu terkenal kan. Gamenya terkenal gitu. Kita mainkan dulu. Instructionnya adalah klik bendera hijau seperti biasa. Gerakkan burung dengan spasi supaya tidak menabrak pipa. Oke, kita gedein dulu biar gampang dilihat. Klik bendera hijau. Nah, lalu ada pipa yang lewat. Nah, kita menggerakkannya dengan spasi. Nah, spasi tidak kelihatan di video ini, tapi kalau diklik spasi dia akan terbang. Kalau kena akan berteriak dan game over dan berhenti. Jadi usahakan tidak kena ya. Tidak terduga tingginya pipa. Oke, sekarang gimana bikinnya? Apakah kita bikin gambar pipa yang banyak banget dan harus bergerak dengan kode satu persatu? Nah, kita lihat kodenya. Klik see inside. Nah, ini adalah project yang selesai saya buat berdasarkan instruksi atau tutorial dari Raspberry Project ya. Nanti tutorialnya saya tunjukkan supaya bisa bikin dari nol satu persatu. Nah, kodenya adalah ini. Tahap pertama yang ada di tutorial Raspberry, kita menggambar pipa. Jadi apa ini namanya? Sprite-nya cuma dua, satu pipa dan satu burung kakak tua atau parrot. Kalian bisa gambar sendiri bentuk Flappy Bird seperti game yang udah terkenal itu, boleh gambar sendiri pakai di sini atau menyimpan dari internet, disimpan taruh di sini. Diupload ya. Ini yang paling mudah karena bawaan sprite dari Scratch. Kita pakai kakak tua aja. Burung kakak tua. Nah, langkah pertama adalah menggambar pipa. Menggambarnya gampang, pakai kotak gini aja. Dan hanya satu, cukup satu, nggak perlu bikin banyak tadi seperti bergerak bikin 4, nggak perlu, satu aja dan ukurannya disesuaikan. Oke. Setelah membuat satu sprite pipa, di sini setiap script coding sudah saya beri komen. Nah, langkah 1 membuat pipa ini bergerak membesar. Set size to 200%. Jadi ini saya tunjukkan cara membaca coding ya dari satu project yang udah jadi. Set size 200%, lalu hilang, hide hilang, forever create clone of myself. Jadi dia tuh muncul banyak bergerak itu karena cloning tahu ya. Jadi membuat kembaran dia sendiri ya. Kalau tahu cloning domba, kalau belajar sains, cloning biasanya dikaitkan dengan domba. Cloning ya. Karena beberapa saintis mengklaim sudah bisa membuat domba dari hasil cloningan. Jadi bukan dari hasil
reproduksi biasa, bukan dari hamilnya induk domba, tapi mereka cloning di lab gitu. Benar atau tidaknya tidak tahu. Nanti bisa dipelajari lagi di bagian science yang terbaru sekarang, apa benar kita bisa cloning. Nah, di Scratch kita juga ada cloning system atau clone. Ini ada warnanya sama, berarti ada di bagian sini di kontrol. Nah, di sini tentang clone. Jadi ketika bendera hijau diklik, gambar yang cuma satu tadi dia itu mengklon banyak gitu, bikin kembaran dia. Nah, syaratnya setelah membuat cloning kita harus memberikan kode pada hasil dia kalau udah jadi clone, udah jadi cloningannya. Maka ini adalah satu paket ya. Kalau create clone harus when I start as clone, aku ngapain gitu. Jadi when I start as clone, aku muncul, kemudian go to X itu gerakannya munculnya di mana? Nah, X-nya ini sudah paten, ada di bagian 240, yaitu di bagian sini pojok, tetapi Y-nya dia random. Makanya perhatikan, ini ada yang di atas sebelah sini, ini ada yang rada turun ya. Nah kan ini turun, ini naik, nah dia random gitu. Caranya supaya keluarnya itu tidak tepat, supaya kita bermainnya lebih seru, nggak lurus-lurus aja. Nah itu caranya dia bergerak. Kemudian munculnya go to di situ titiknya, dan dia meluncur selama 4 second, 4 detik. Ini rada lama ya, ke main 240 di sini. Jadi 24 X 240 di sini, X negatif 240 di pojok sini. Itu. Dan Y-nya sesuai dengan Y position. Ya. Nah, ini yang bawah ini untuk menunjukkan when I start as clone, dia akan tentang change score, kemudian posisinya dan lain-lain. Ya. Setelah membuat clone yang ini dan ini, langkah 1 2 3, kita menambah sprite. Kita menambah sprite parrot. Ya. Lalu memberi kode supaya dia terbang. Yang pertama, ketika diklik dia terbang, size-nya mengecil 25% karena gede aslinya. Kemudian go to X, posisinya di awal di situ. Kemudian terbang, turun, change Y by negatif 3 berarti dia turun. Kemudian kalau diklik spasi, dia akan switch kostum. Kostumnya ini, nah switch kostum artinya biar kayak terbang. Gerakannya gini. Switch kostum tuh change Y, switch kostum, change Y naik maksudnya. Jadi ketika Y positif itu naik, Y negatif itu turun. Perhatikan, nanti kita satu persatu mencoba, nanti maka akan tahu setiap script itu seperti apa bentuknya ya. Nah, ini adalah if condition. Dia akan berteriak jika touching itu apa ya? Menyentuh pipa ataupun menyentuh pojok sini, pojok bawah, pojok atas. Dia mati gitu. Intinya mati, caranya gini. Ini adalah cara lain, biasanya kita pakai if conditional kan. If touching pipa, if itu kita karena ini harus menunggu, wait until touching, or ini kita pakai kode ini ya. Nah, kita coba membuat baru tapi mengikuti instruction yang ada di Flappy Parrot, ada di Project Raspberry. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa cara belajar dari tutorial walaupun nggak video itu seperti ini loh gitu ya. Oke, sekarang kembali ke Scratch.
Kita klik create, tentu saja. Kita klik create. Nah, klik create, kita hapus dulu. Kita ikuti apa yang ada di webnya Raspberry Pi. Nah, introduction, dia create a game. Kita akan membuat game seekor parrot kakak tua yang harus melewati pipa yang scrolling, pipa yang bergerak, menggelinding gitu ya, untuk dapat poin. Nah, ini dikasih contohnya. Bentuk seperti ini adalah hasil dari copy embed project. Caranya sama, klik lalu, nah begitu. Oke. What will you need? Ini ada I, kemudian ada tanda panah. Ini berarti bisa diklik, kita bisa baca. Yang dibutuhkan komputer yang bisa ngerun atau memainkan Scratch 3. Softwarenya bisa online, bisa offline. Yang saya tunjukkan sekarang adalah yang online, ya. Kemudian ini what will you, ini instruction ya, untuk keterangan. Kamu akan belajar apa? Belajar create sprite, membuat sprite menggunakan vector mode, bagaimana menggunakan sound, dan seterusnya. Detect collision, control a sprite using keyboard pakai spasi. Kemudian additional note for educators ini. Nah, yang menarik untuk educator ini, kita bisa ngeklik printer friendly version. Nah, klik saja. Nah, di sini dikasih tahu caranya, lalu klik lagi print Flappy Parrot. Nah, ini ada PDF-nya. Bisa di-save sehingga nanti bisa dilihat lagi tanpa internet. Kemudian kita bikinnya pakai Scratch desktop yang nggak pakai internet juga. Atau kalau trik saya, dilihat saja di sini. Langsung, ini disuruh ngapain, ini kodenya apa, ya. Ini lebih lengkap dan langsung, ya, yang ebook untuk edukator, untuk guru. Tapi jika kembali ke website, kita ikuti yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini sudah ada tahap-tahapnya, ada di sini. Jadi satu persatu. Kalau untuk anak-anak lebih baik ini dulu, ya. Jadi caranya tadi, klik introduction sudah, lalu add the pipes, open a new empty Scratch project, ya ini maksudnya, ya kan. 0, delete, kita sudah lakukan. Lalu bikin backdrop yang ini, blue sky. Kita ikuti. Backdrop blue sky. Oke, sudah, kembali lagi. Mengajarkan ini ke anak-anak akan membantu mereka untuk belajar mandiri. Jadi terbiasa belajar mandiri. Nah, kita menggambar sprite. Ini ya, bentuknya kayak gini. Nih, dikasih tahu. Ini kodenya. Ini cara gambarnya. Kotak, copy paste bisa, biar kembar, ya. Ini hasilnya, ini kita ikuti. Klik Scratch, jangan langsung klik, arahkan ke Paint yang seperti kuas, klik saja. Nah, nanti akan seperti ini. Kita ganti warna jadi hijau. Nah, pilih hijau yang sama atau yang rada terang biar kelihatan. Lalu pilih kotak. Kita gambar bebas. Nah, ini sudah ada kan? Lalu kita bisa copy paste. Mana copy paste tadi ya? Oh, tidak bisa. Kita undo.
Kalau ingin membuat lagi, ini diklik dulu anak panah, kita arahkan ke sini. Kita klik Ctrl C, Ctrl V, atau ya, ini terlalu mepet ya, nanti nggak bisa lewat. Nah, ini dipendekin biar nggak melebihi batas. Oh, terlalu pendek. Nah, seperti ini. Kita bisa bikin ini. Ini biasanya untuk kalau anak-anak jadi lebih lama. Lama banget. Usahakan lurus, tapi nggak usah terlalu perfect, perfect gitu ya, nggak harus selalu sempurna. Gambar anak-anak nanti mereka stres kalau harus sangat tepat. Biarin miring-miring sedikit nggak apa-apa anak-anak ya. Nah, ini sudah, ini bisa dilewati oleh si burung, atau kalau kurang kita beginiin lalu kita tarik ke atas. Nah, ada anak panah ya, ini sama aja dengan Photoshop kayak gitu. Nah, ini kita pendekin. Oke. Gambar sudah pipe, kita tulis pipe. Nah, lalu kita kembali lagi ke perintahnya. Challenge makes better pipe. Oke, ini udah kita kan make the pipe move. Nah, move bergerak, dia bergerak begitu. Nah, ini kodenya, ini kita ikuti ya. Kita ikuti. When green flag click, set size to 200, hide. Jadi satu persatu dulu. When green flag click, set size. Nah, ada di mana set size? Oh, sorry, di look. Set color, set size ini ke 200%. Jadi lebih gede. Lalu sembunyi. Ya. Kemudian forever create clone, wait 2 second. Forever create clone, wait 2 second. 1 second diganti angka 2. Kita coba. Nah, hilang. Hilang karena kita pakai hide, sembunyi ya. Lalu ikuti lagi. Jika dia menjadi clone, biar muncul, dia show. Nah, jika aku menjadi clone, ini aku muncul, pipanya muncul. Coba lagi. Nah, muncul kan? Dia menjadi clone, dia muncul. Kemudian go to X 240 Y 0. Kita ikuti saja semua persis dengan petunjuk. Go to X, ininya 240, Y-nya 0. Kita coba. Nah, muncul ya. Di sini 1. Muncul 1. Lalu glide meluncur 4 second ke main 240 dan 0. Dari sini dia disuruh meluncur ke kiri. Nah, pakai glide. Glide-nya 4 detik. Negatif 240 ke pojok, tapi tetap 0, lurus. Kalau enggak pakai 0 dia beda. Oke, coba lagi. Nah, sudah. Tapi perhatikan lurus dia, jadi enggak naik turun. Jadi kalau misalnya ada burung kakak tua yang terbang, dia bisa menang terus, lurus aja kan terbangnya. Kalau di Flappy Bird kan enggak gitu. Ininya kan naik turun munculnya kan. Nah, maka kita perlu pick random. Delete this clone. Jadi clone yang pertama
setelah dia muncul dia di delete. Kayak gitu. Delete this clone berarti yang pertama muncul di sini nanti hilang, dia muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Kenapa? Karena pakai forever. Karena pakai forever jadi berulang-ulang. Forever saya membuat clone. Kalau aku jadi clone, aku begini. Nah, sudah benar ya. Kita lanjutkan. Supaya munculnya random position Y-nya, maka Y0 tadi diganti pick random negatif 80 ke 80. Y yang 0 tadi diganti pick random ya, go to-nya. Pick random warna hijau, cari sini. Selipkan ke Y angka 0. Ini sini ya. Dari negatif 80 ke 80. Oke. Kemudian Y-nya, Y position. Y-nya ini 0, kita ganti biru, warna biru, ada Y position. Jadi meluncurnya sesuai dengan Y-nya ini, gitu. Oke, kita coba klik bendera hijau di sini. Nah, dia akan muncul. Lihat beda Y-nya ya. Ketinggiannya beda. Oh. Nanti ada yang ke bawah. Gitu. Kalau misalnya kurang dekat, nanti bisa nah ini udah kelihatan banget kalau beda ya. Dah berhasil. Gerakannya si pipe kita berhasil. Kemudian ini make flappy fall. Bikin si burung kakak tua jatuh. Oke, kita tambah burung kakak tua. Burung kakak tua, giginya tinggal 2. Nah, burung kakak tua kan gede banget. Kita kecilin. Ketika bendera hijau diklik, set size to 25%, berarti 1/4-nya, mengecil. Set size itu di looks. Nah, nanti kalau sering berlatih lama-lama tahu set size berarti di warna apa gitu. Kadang-kadang tapi juga lupa. Nggak apa-apa, nggak harus dihafalin. Nah, gini. Dia kecil, dia biar bisa lewat. Kalau kegedean tadi nanti nabrak. Lalu go to X dan Y. X-nya negatif 50, Y-nya 0. Kita ikuti saja. Negatif 50, Y 0. Berarti di sebelah kiri dia. Nah, di sini, di sebelah kiri. Lalu selamanya dia turun. Change Y by negatif 3. Negatif itu turun. 3 berarti dia lambat. Ya, forever, kita kasih forever dulu, dia terus menerus. Change Y, mana change ini? Negatif berapa tadi? 3 apa ya? Oh iya betul. Kita coba. Nah, dia turun, tapi pelan, nggak terlalu cepat. Nah, gitu. Sudah. Kita taruh dulu sini biar kelihatan si Flappy udah turun. Lalu kita bikin burungnya bisa terbang. Tapi terbangnya hanya ketika spasi diklik, ya. Karena permainannya Flappy Bird kalau di HP kan disentuh dia. Nah, ini kalau kita pakai Scratch pakai spasi. Oke. Bisa saja nanti diganti kalau pengen nyentuh berarti when the sprite click gitu ya. Kalau pengen bisa dimainkan di HP. When space key press, tapi di browser tetap ya. Ketika spasi di press, sorry yang mana? Repeat
change Y by 6. Repeatnya 10. Lalu change Y 6. Jadi nggak terlalu tinggi. Kita coba. Nah, dia naik. Udah gak? Dibiarin turun, nanti naik lagi. Nah, kalau main game kan pasti ada aturannya. Kalau nabrak dia mati. Nah, ini kita belum ngasih aturan. Kalau ketabrak dia mati, ya kan? Cuma terbang aja. Terbangnya udah bener. Kita amati, tuh. Kalau biarin dia turun, kalau kita klik spasi dia terbang. Tapi kok bentuknya nggak kayak orang terbang, nggak kayak burung kakak tua terbang. Nah, kita perlu ganti ke kostum supaya tampaknya kepak-kepak sayap seperti terbang. Nah, ini sudah dikasih tahu ada kostum wings up, wings down, ya kan? Add switch costume, repeat, gitu. Test your code. Nah, caranya gini, repeat change Y, switch costume. Nah, when space key press, switch costume to wings down, ke bawah. Kita cek dulu kostumnya. Nah, wings down itu parrot B ya. Yang up, yang A, kita nggak usah ganti, nggak apa-apa. Switch kostum yang ini ke bawah. Lalu dia terbang ke atas, lalu switch lagi ke atas. Kemudian kembali naik. Ini repeatnya 5, change-nya 6. Kita ikuti saja ya. Ini 5, 6, kita duplicate. Nah, kita ini, yang ini dilepas. Kita coba. Nah, sudah kayak terbang kan ya. Tuh, kalau kita klik spasi terus dia seperti terbang. Ini bisa kita nanti modifikasi, nggak perlu Flappy Bird Pipe. Misalnya perjalanan parrot gitu. Perjalanan burung kakak tua. Ya, sudah. Kemudian kita menambahkan sound. Menambahkan sound itu nanti nggak apa-apa. Terakhir juga nggak apa-apa ya. Tapi sekarang juga boleh. Kita langsung aja. Kalau nambah sound saya harus menyalakan speaker. Oke. Ya, sedikit berbunyi kalau ada speaker. When green flag click, supaya ada sound. Ketika menyentuh pipa, kita pakai wait until. Oke, ada di sini wait until ya. Lalu ini ada hijau, ada or, ini hijau. Kita cari ya. Hijau berarti di operator, lancip dan ada ornya. Nah, yang ini. Yang ini. Kemudian touching pipe dan atau touching edge. Touching warna biru Tosca. Ini kita bikin 2 sebentar. Nanti terlalu panjang. Ya. Touching 1 dimasukkan touching pipe. Jadi kena pipe ataupun kena pojokan sini itu dia berteriak gitu. Berteriak start sound screech. Kita tambah sound dulu asetnya. Screech berteriak. Nah, gitu. Mau ganti yang lain juga boleh. Pakai yang mana ini? Yang start sound biasa. Start sound. Ini panjang ya. Kalau untuk mengajar ke anak-anak ini pakai tuh, kalau nyentuh ini untuk anak-anak level lanjut ya. Kalau dasar dikasih ini stres nanti. Sudah benar. Ketika nyentuh dia berteriak.
Lalu dikasih tahu say game over, broadcast game over, stop. Jadi kalau kena dia mati gitu. Lalu bilang say game over. Kemudian kirim broadcast, memberi pesan broadcast game over supaya si pipa nggak bergerak kalau game over ya. Kirim pesan nanti diterima oleh pipa. Game over, broadcast, stop other scripts in Sprite. Oke, stop ini other scripts in Sprite. Ya, udah sama. Ini sama ya. Kemudian ke pipa, when I receive game over, stop other script in Sprite 2. Jadi kalau ada yang broadcast game over, berarti ada yang terima pesan. Nah, yang terima pesan adalah si pipa. When I receive game over, stop ya other sprites in other scripts in Sprite. Stop semua codingannya orang lain gitu. Oke, kita mainkan dulu. Klik digedein. Klik bendera hijau. Nah, berhenti. Jadi kalau kena teriak berhenti. Klik lagi. Nah, memang harus canggih nih. Gitu. Kita biarin dah berhenti. Karena ada stop other scripts in Sprite gitu. Oke, yang terakhir, kalau main game biasanya pakai score ya kan? Jadi kita tambahkan score. Nah, set score di pipa. When I start as clone, lalu skornya ada di pipa. Nah, ini ya. Kalau aku ini wait until X positionnya Flappy adalah X position, dia skornya 1 gitu. Oke, ini kodenya ada di pipa. Ingat ya, bukan di parrot tapi di pipa. Perhatikan ini yang disuruhnya. Oke. Tunggu. Set score 0 ada di sini. When set size to 200 yang tadi, sini kita pakai set score 0-nya di situ. Make a variable dulu. Set score 0. Oke. Kemudian kita bikin lagi kode baru. When I start as clone. Jadi kode baru when I start as clone ada ini, tapi kita bikin lagi. Mana ya? Tunggu. When I start as clone. Wait until ini hijau. Lalu ini lebih besar. Nah, berarti cari itu ya. Wait until warna hijau yang ada huruf lebih besar, gini. Berarti ini kan lebih besar dari 50. 50-nya di delete. Apa yang diselipkan? X position of Flappy. Warnanya ini sensing, warnanya di sini. Kita cari ada di mana? Nah, ini nih. Backdrop ini kita bisa pilih tidak ada. Mana ya exposition of Flappy? Parrot. Langsung otomatis. Kalau parrot dia exposition. Kita masukkan di sini. Kalau posisi burungnya itu sama dengan exposition ini. Exposition ini maksudnya. Nah, kita ikuti saja. Maka change score 1.
Start sound pop. Change score 1. Sound. Panjang ini, berapa menit ya? Start sound pop. Jadi jadi kalau berhasil terbang gitu, dia ada skornya. Kita coba ya. Nah, gitu. Jadi kita coba, sudah. Kalau adjust the difficulty challenge at a high score. Make a variable high score. Jika skor lebih besar dari high score, maka set high score to score. Kita kasih jika ini nanti ada di pipa ya. Jika skornya lebih besar dari high score, kita bikin lagi variabel baru. Namanya high score. Ya. Lalu bikin if pilih yang lebih besar. Nah, ini jika skornya lebih besar dari high score, maka set high score to score. Mana ya? High score-nya mana tadi? Kita bikin high score. Oke. Where is it? Kok tidak muncul? Oh, ini high score. Rename high score. Wah, ada kekeliruan nih. Harusnya muncul, sebentar ya. Game Flappy Bird. Share. Itu adalah pilihan, tapi yang terutama adalah ini sudah bisa dimainkan. Nanti high score-nya lihat. Kadang-kadang kalau kita online ya gitu, ada errornya. Nah, kayak gini. Nah, kalau nabrak mati. Kalau sudah menyentuh, hampir menyentuh, dia ada skornya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi high score-nya, variabelnya udah muncul apa belum? Oke, kita lihat di variabel. Nah, baru muncul kan? Tadi tidak ada. Nah, kadang-kadang error gitu. Kita reload ulang ya. Disimpan dulu lalu di load. Jika skor lebih besar dari high score, maka set high score to score. Skor yang tertinggi. Ya, gitu. At the end of the game. Nah, ini biasanya dimasukkan ke ini. When I start as clone. Karena permainannya ketika dia menjadi clone ya. Ini tapi ada forever-nya. Pakai if ini forever. Nah, gitu. Udah selesai. Disimpan. Dikasih instruksi. Klik bendera hijau untuk start. Lalu klik spasi untuk menggerakkan parrot atau burung kakak tua. Nah, udah selesai. Dikasih tahu ini dapat dari sini. Oke, kembali ke Flappy Parrot introduction. Nah, sini. Learning resource, sumber belajar dari ini ya. Jadi anak-anak juga bisa ulangi lagi. Teman yang mainkan juga itu belajarnya dari mana sih? Aku pengen tahu gitu. Oke. Kalau untuk guru mengajar ditambahkan setelah ini selesai, setelah semua kode selesai, codingnya di screenshot lalu dikirim di WhatsApp atau Telegram. Kadang-kadang anak-anak membuka filenya aja sulit. Atau filenya di download ya.
Caranya file, save to your computer. Nah, nanti ini ke download sudah menjadi game Flappy Bird SB3. Nah, itu adalah game Flappy Bird. Silahkan mencoba. Nah, ini kita bisa memainkan. Menarik sekali. Selamat mencoba ya. Rada rumit tapi worth it. Oke.